Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu konsep manajemen strategis yang pasti sudah sangat terkenal, yang disebut sebagai Blue Ocean Strategy. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran umum mengenai Blue Ocean Strategy, kapan kita bagusnya menggunakan Blue Ocean Strategy, bagaimana cara menggunakan Blue Ocean Strategy, dan yang terakhir, pro dan cons dari penggunaan Blue Ocean Strategy. Let's go. Blue Ocean Strategy merupakan manajemen tools yang sangat bermanfaat untuk membantu organisasi dalam memfokuskan perhatian pada pembentukan new market. Key konsep dari Blue Ocean Strategy dalam hal ini adalah create uncontested market. Hal ini berbeda dengan strategi umum yang biasanya fokus pada diferensiasi dan upaya untuk mencari atau membangun competitive advantage sehingga bisa memenangkan kompetisi. Nah, Blue Ocean Strategy dalam hal ini fokus pada making the competition irrelevant dengan create Blue Ocean. Nah, Blue Ocean ini adalah mengencourage adanya inovasi yang ada dalam organisasi dan bagaimana caranya membangun strategi instead of using competitors as our benchmark. Ini adalah perbedaan antara Red Ocean dengan Blue Ocean Strategies. Jadi, jika sebelumnya di Red Ocean Strategies, kita berkompetisi dengan kompetitor dengan menggunakan existing market space, dengan konsep Blue Ocean, maka kita create uncontested market space. Kita menciptakan area atau wahana kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu fokusnya juga beat the competition, di mana kita berlomba-lomba memenangkan kompetisi di pasar, maka konsep Blue Ocean ini adalah make the competition irrelevant. Yang ketiga, jika pada konsep Red Ocean, fokusnya adalah dengan cara mengeksploitasi existing demand, jadi kita berebut dengan demand yang sudah ada, maka di Blue Ocean ini kita meng-create atau membuat sendiri atau meng-capture new demand. Jadi kita buat demand-nya gitu. Belum ada demand dan kita buat demand itu. Kita buat customer itu menyadari bahwa mereka butuh sesuatu hal yang baru. Nah, ini adalah Blue Ocean. Nah, yang keempat, jika pada Red Ocean biasanya adalah upayanya adalah untuk make the value cost trade-off gitu ya. Jadi antara value dengan cost itu ada trade-off-nya, apakah biaya rendah atau kualitas bagus, maka di konsep Blue Ocean ini break the value cost trade-off. Jadi kita nggak ada trade-off antara value dengan cost. Nah, yang terakhir, jika di Red Ocean ini tujuannya adalah untuk menyelaraskan sistem keseluruhan gitu ya dengan aktivitas yang ada di perusahaan sehingga itu bisa menciptakan strategic choices of differentiation of low cost, maka di Blue Ocean kita penyelarasannya adalah sistem keseluruhan dengan firm activities gitu ya, in pursuit of differentiation and low cost. Jadi perbedaannya ada di sana. Konsep yang benar-benar baru yang ditawarkan oleh Kim, seorang ilmuwan dari Harvard University. Kita bisa menggunakan Blue Ocean ketika dalam tahapan product development atau market development. Jadi ini merupakan suatu tools yang memicu adanya creativity kita gitu ya untuk menciptakan produk baru atau market baru di pasar yang uncontested. Jadi kita tidak berenang dengan ikan-ikan yang ada di pasar yang sudah ada, tapi kita create kolam renangnya sendiri. Kita ciptakan demand sendiri. Itulah di mana Blue Ocean ini cocok untuk digunakan. Ini memang agak tricky karena Blue Ocean ini lebih ke filosofis, lebih ke konseptual. Panduan how to-nya sendiri pun sebenarnya masih jarang gitu ya. Tapi kita bisa melakukan beberapa rangkaian tahapan. Yang pertama, kita memfokuskan perhatian organisasi itu pada customer value. Fokusnya adalah di customer value, bukan fokus pada competitors. Kita nggak lihat lagi benchmarking, kita nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh kompetitor dan segala macamnya. Tapi kita create value buat customer. Nah, yang kedua, kita create konsep-konsep baru, kita buat konsep baru, dan start semuanya dari scratch dengan mengajukan beberapa pertanyaan, gitu ya.
Yang pertama, contohnya, faktor apa di industri ini yang bisa dieliminasi? Misalnya, industri penerbangan sudah berdarah-darah gitu ya, masing-masing berusaha mencari diferensiasi antara satu maskapai dengan yang lainnya. Nah, kita berusaha mencari, kita start from scratch gitu ya, apa sebenarnya yang bisa dieliminasi? Misalnya selama ini penerbangan harganya 1 juta gitu ya, misalnya dari Jakarta ke Jogja dengan servis yang standar. Makanya kita bisa misalnya mencoba bagaimana kalau penerbangan itu tanpa snack seperti itu ya, tapi dia biayanya adalah 300.000, itu berbeda. Kita membuat suatu pasar sendiri. Nah, itu adalah Blue Ocean. Nah, yang kedua, misalnya faktor apa yang sebaiknya diturunkan dari standar industri gitu ya. Jadi, tapi ini nggak berkaitan dengan safety ya. Misalnya ada beberapa fitur dengan tadi penerbangan yang ada service yang macam-macam, luxury service dan segala macamnya. Gimana kalau misalnya standar itu dikurangin aja gitu loh. Jadi nggak seperti itu, tapi biayanya bisa murah. Siapa yang nggak mau penerbangan seharga 300.000 dari Jakarta ke Surabaya misalnya seperti itu dengan penurunan servis tapi di luar safety. Itu adalah kedua. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menerapkan faktor apa yang sebaiknya ditingkatkan dari standar industri. Misalnya selama ini industri itu bermain di rata-rata 5 gitu, kita bermain di area 8 gitu. Jadi misalnya saat ini dengan 5 itu nilainya 1 juta, kita dengan 8 kita 3 juta. Jadi kita bermain di segmen atau di pasar yang berbeda. Itu bisa. Blue Ocean. Nah, yang keempat, kita juga bisa mencari faktor baru apa yang sebenarnya itu bisa ditambahkan gitu ya, di mana saat ini industri itu belum ada gitu. Misalnya produk handphone itu ya murni bener-bener perangkat dengan instalasi program-program yang package di handphone gitu ya, kita bisa menciptakan faktor baru. Gimana kalau misalnya aplikasi di handphone itu dibuat dari platform gitu ya, jadi nggak cuma pengembangannya aja yang bikin, tapi siapapun bisa mengembangkan aplikasi di atas handphone kita. Itulah yang dilakukan oleh Apple pada waktu itu. Adalah create faktor baru yang belum ada di industri sekarang. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengimplementasikan 6 principles dari Blue Ocean Strategy, yaitu kita mereconstruct market boundaries, kita fokus pada big picture-nya gitu ya, bukan dari sisi angka. Jadi ini memang di tahap product development gitu ya, kita jangan terlalu strict dengan angka-angka dan segala macamnya, konseptual aja, big picture gitu. Terus yang ketiga, kita reach beyond existing demand, kita jangan terpaku pada demand yang sudah ada, kita harus lihat di luar itu gitu ya, untuk memicu kreativitas baru. Nah, yang keempat, kita juga get the strategic sequence right from the beginning gitu. Itu merupakan suatu hal yang ensure long-term corporate profit. Itu tadi adalah beberapa hal terkait dengan Blue Ocean. Nah, yang final analysis-nya adalah kita tahu bahwa Blue Ocean ini bermanfaat untuk pada tahap product development, tapi saat ini Blue Ocean itu sifatnya masih teoritis, konseptual, dan deskriptif gitu ya. Belum ada how to-nya. Jadi, kalau di tahapan teori building, ini masih ada di conceptualize gitu ya. Masih butuh beberapa panduan terkait dengan operasionalisasinya, how to-nya, dan segala macamnya. Masih ada ruang gitu ya. Dalam hal ini, Blue Ocean Strategy masih lack of implementation guide gitu ya. Terus yang ketiga, meskipun Blue Ocean Strategy ini sangat bermanfaat, namun tidak semua perusahaan harus mengadopsi ini. Jadi nggak semuanya langsung diadopsi mentah-mentah gitu ya. Ini bisa diadopsi kalau misalnya memang konteksnya sesuai. Kita bisa create new Blue Ocean. Nah, yang terakhir, beberapa perusahaan masih bisa menggunakan strategi existing gitu ya, seperti focus, differentiation, atau cost leadership. Jadi nggak selalu harus dengan menggunakan Blue Ocean. Tapi Blue Ocean indeed dia meng-create suatu kontribusi baru di bidang teoritis maupun di bidang praktis oleh Kim dari Harvard. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.